tahun yang baru, bulan yang baru, minggu yang baru, dan hari yang baru. Mari kita memulainya dengan mendekatkan diri dengan Allah. Allah yang hadir di sini, Allah yang memanggil kita, dan Allah yang mengasihi kita. Mari kita menikmati relasi ibadah ini dengan Tuhan hari ini. Selamat datang kembali siswa-siswi UPH College ke chapel kita hari ini. Tidak terasa ya, hampir 3 minggu kita sudah melewati tahun 2022. Kalau kita pikir-pikir, kenapa ya kita perlu memulai lagi tahun yang baru? Kenapa nggak langsung aja gitu ya, dalam seumur hidup kita nggak ada tahun yang baru? Nah, semoga tahun yang baru ini menjadi lambang bahwa Tuhan selalu kasih loh kesempatan-kesempatan yang baru untuk setiap daripada kita. Kesempatan untuk apa sih, Bu? Kesempatan untuk kita boleh berdiam dan mengenal apa yang Tuhan mau untuk kita tahun demi tahunnya. Nah, sebelum kita mulai chapel pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur karena hari ini kami boleh diajarkan untuk berdiam di hadapan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sebenarnya inginkan pada setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun siswa-siswimu berada dan rekan-rekan guru berada, biarlah kasih karunia Tuhan dan persatuan daripada komunitas UPH College tidak meniadakan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami mohon, haleluya, amin. Pada kesempatan kali ini, mari kita nyanyikan satu buah pujian yang mengatakan bahwa kita perlu berdiam di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Ajar Aku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kabur akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hatimu. Oh, inilah
bagiku kamu akan kebaikanmu. Nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kehidupan kita seperti lembah ya, gak selamanya kita ada di titik atas, tapi pasti ada di titik bawah. Namun, dari kedua sisi kehidupan itu, Tuhan selalu mengajarkan kita untuk terus mencari berkat kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Maka dari itu, ketika di masa mudah dan senang, kita bisa melihat berkat kemurahan Allah. Dan juga di masa sulit, kita tetap bisa merasakan kasih setianya yang menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menyanyikan satu buah lagu dengan sepenuh hati kita, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Shalom. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan dan penggaliannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Engkau adalah Sang Firman, Sang Terang, dan kami butuh untuk diterangi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup-hidup kami dengan terang kebenaran firman. Oleh sebab itu, mari ya Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-64. Demikian firman Tuhan. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan. Demikian firman Tuhan. Stako Uno. Siapa sih dari kita yang gak pernah main? Sebagian besar anak muda sering main Stako Uno. Ya. Gimana cara mainnya? Gampang ya. Kita diminta untuk membangun balok-balok untuk menyusun menjadi balok yang semakin tinggi, tetapi di satu sisi yang lain kita diminta untuk seimbang ya supaya bangunan ini tidak runtuh. Nah, permainan ini ada permainan yang menyenangkan, sekaligus menegangkan. Waktu ngambil satu balok mau ditaruh atas gitu ya, wah jangan sampai jatuh. Dan ketika kemudian biar jatuh, wah kita ketawa gitu ya, kita ceria. Ketika bangunan itu roboh. Tapi seandainya nih ya, itu bangunan yang kita bangun dalam realitas hidup, tiba-tiba setelah kita berusaha tiba-tiba hancur. Apakah kita masih bisa tertawa? Bukankah itu menjadi sebuah kepahitan? Rasa nggak terima, kenapa harus ngalami hal yang buruk? Ya. Nah, kira-kira gambaran situasi yang dialami oleh pembacaan Alkitab kita, apa yang dialami bangsa Israel itu seperti itu ya. Di mana bangsa Israel pada saat itu sudah melampaui masa jaya-jayanya ya. Mereka sudah lewat masa Saul, Daud, Salomo. Mereka sudah melampaui semua itu dan kerajaan yang mereka ingin jaya, unggul, membangun setinggi-tingginya kejayaan terpisah pecah karena dosa ya. Terpisah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kenapa itu terjadi? Ya semuanya sebetulnya karena ada kesalahan daripada bangsa Israel. Di mana mereka tidak setia kepada Tuhan, menyembah berhala, hidup moralitas yang tidak benar, hati yang jauh daripada Tuhan. Sehingga saat itu kondisinya kerajaan utara itu sudah dihancurkan oleh Asyur, sementara kerajaan selatan belum hancur. Tetapi mereka masih terbuai pada kesalahan mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Mungkin diri kita ada di fase yang sedang mengalami masa kayak hancur. Ya. Kayak kita menerima konsekuensi dari kesalahan kita. Tapi mungkin kita bingung kok menderita banget ya waktu aku mengalami kegagalan, kesulitan akibat kesalahanku sendiri. Tapi mungkin sebagian kita ngerasa hidupku baik-baik saja kok. Tidak ada sesuatu yang salah. Tapi apakah memang tidak ada sesuatu yang salah? Kita akan belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Di mana mereka ingin membangun ulang, mengembalikan situasi hidup yang nyaman. Tetapi pikiran mereka hanya kepada apa yang fisik nyaman, jaya, populer. Tetapi membangun ulang, merekonstruksi ulang tidak hanya bicara apa yang fisik. Karena Tuhan mau bicara lebih dalam daripada itu. Nah, apa yang menjadi respon bangsa Israel sih pada saat
ada sebuah konsekuensi akan kesalahan, ya. Mereka dibuang gitu ya ke negara yang jauh. Mereka terpisah dari tempat yang nyaman. Mereka kehilangan harga diri karena dikalahkan oleh bangsa lain. Waktu itu terjadi, mereka tidak otomatis berpikir bahwa, wow, aku begini ini karena aku salah, aku dosa. Justru semula sebetulnya yang terjadi pada kebanyakan orang Israel adalah mereka defensif, gitu ya. Kok bisa ya aku sampai dibuang? Ini kan berarti Allahku kalah dengan dewa yang lain. Defensif. Mereka tidak menyadari apa letak kesalahannya, mereka tidak berefleksi, tapi justru menyalahkan pihak luar. Dalam hal ini adalah Allah. Kalau sampai aku menderita, sesuatu buruk terjadi, gak ada yang perlu dikoreksi dari diri, tetapi itu salahnya. Bukankah kadang-kadang kita juga seperti itu? Ya? Mungkin kita gak langsung nyalahin Tuhan, tapi mungkin kita mengkambing hitamkan orang lain. Oh, aku tuh benar, gak perlu ada sesuatu yang perlu diperbaiki kok. Itu salahnya dia, kenapa dia gak mau ngedengerin aku? Kenapa gak dia berubah? Ya. Tetapi ada kalanya kita juga sampai pada defensif, bahkan menyalahkan, mengkambing hitamkan Tuhan. Kita nyaman dengan dosa kita ngerasa enak, sehingga kita ngerasa kita gak perlu berubah. Gitu ya. Kalaupun aku dosa, aku jahat, aku rusak, aku gak benar, ya Tuhan terima dong. Tuhan kan maha kasih. Jadi kalau aku yang buruk ini gak perlu berubah, Tuhan terima aja. Ya. Kalau Tuhan sampai hukum, kalau Tuhan itu sampai didik, minta aku untuk berubah, berarti Tuhan gak sayang sama aku. Sikap defensif. Ketika kita punya sifat defensif seperti itu, apakah itu dapat membuat kita membangun ulang kehidupan yang kita impikan? Yesaya menjadi satu pribadi yang menyikapi secara berbeda. Ya. Kalau kita membaca ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, ya, dia mulai menyadari sih, aku ini siapa? Ya. Dia berkata bahwa aku ini ya najis, kesalahan kamu itu seperti kain kotor. Kita bisa rebuild ketika kita sadar dan kita berani berkata, iya, aku berdosa. Aku perlu mengoreksi diri. Ada bagian dari diriku yang perlu dibenahi. Supaya apa? Supaya kita itu bisa bergerak. Tanpa sebuah kesadaran diri, kita ya akan tetap ada di situ. Pada saat kita bilang bahwa, oh, aku ini baru berantem sama sahabatku atau mama papaku. Kita hanya dengan keras kepala bilang, ya udah mama papa yang nyamperin aku. Atau temanku yang harus minta maaf padaku. Apakah kondisi akan berubah? Saat kita malas tugas gak terkumpul, nilai jelek. Kalau kita tidak menyadari, iya ini bagianku, aku harus bangkit dan aku harus melakukan sesuatu. Dan tidak mengaku itu sebagai sebuah kesalahan, maka di tahun ini, hal itu akan tetap. Atau saat kita membenci diri kita sendiri. Kita selalu membenci, menghakimi diri sendiri, menyalahkan diri, pengen mati, gak suka dengan hidup. Jika kita terus berkata, aku emang begini, aku tidak perlu dikoreksi. Maka hidup kita tidak akan kemana. Kekuatan untuk kita bisa mulai membangun diri adalah kemauan introspeksi diri dan mengakui letak kesalahan kita itu di mana. Apakah karena aku ini sebetulnya tidak peduli dengan Tuhan? Apa karena aku itu kurang mendisiplin diri? Atau apakah karena aku tuh begitu selfish, begitu egois sehingga aku tuh susah untuk melihat dari kacamata orang lain? Atau aku tuh terlalu batu? Apakah kita sudah introspeksi diri dan menerima realitas bagian yang salah yang memang kita rebuild? Butuh introspeksi dan keberanian mengakui kesalahan. Yang kedua, pada saat kita sudah introspeksi, kita nggak cukup hanya introspeksi. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan.
Yesaya berkata bahwa kita ini seperti tanah liat. Ya. Tanah liat, ini ayat yang serupa dari Yeremia. Ya. Di mana Yeremia juga ditunjukkan, ya, disuruh pergi kepada tukang yang membuat tanah liat yang dijadikan keramik gitu ya, bisa cangkir, bejana dan lain sebagainya. Yeremia diminta untuk melihat bagaimana proses tanah liat itu dibentuk, ya. Ternyata ketika tanah liat itu dibentuk, orang ini harus mengambil pasir, batu-batu yang mengganjal, yang membuat itu tidak baik. Dipilih, dibuang. Dan ketika sudah dibuang, dia memastikan tanah ini lentur untuk dibentuk. Dan setelah dibentuk, ya, maka diputar, dibentuk, gitu ya. Dan ketika ternyata peok, gitu ya, dia harus dihancurkan ulang, dibentuk lagi sampai menjadi sebuah bejana yang indah. Ketika sudah terbentuk dengan indah, maka dia pun mengalami satu proses harus dibakar. Ya, harus dibakar. Ketika dibakar, ini adalah tanda pemurni. Sehingga ketika kita mau untuk dibangun ulang, apakah kita bersedia mengalami proses itu? Ada waktu mungkin kita ngalamin tantangan, kita berbenturan dengan orang lain. Ada waktu mungkin kita itu harus belajar yang tadinya tuh ego gede-gedean gitu ya. Belajar untuk mau minta maaf. Belajar untuk mau mendengar firman. Belajar mendengar teguran. Belajar mendisiplin diri. Belajar mengontrol perkataan. Itu adalah bagian dari proses bagaimana tanah liat itu dibentuk. Mungkin bagiannya juga adalah kita pergi konseling. Tapi kadang-kadang orang bilang, aku udah konseling. Itu cukup. Enggak. Kadang-kadang orang cuma mau tahu, mau didengarkan, mendapatkan afirmasi, tetapi begitu diberi koreksi, diberi PR, kadang-kadang kita nggak mengerjakan. Nah, jadi proses rebuild ini baru bisa terjadi ketika kita memang menyadari aku ini tanah liat yang sedang dibentuk oleh Allah. Aku menyediakan diriku. Iya Tuhan, ini aku. Aku mau Engkau bentuk. Dan ketika kita bicara, ini aku mau. Maka kita membiarkan Allah membentuk kita dalam proses kehidupan kita yang kita nggak bisa kontrol. Tapi sekaligus ada bagian yang kita kerjakan. Apakah kita bersedia? Aku ini adalah orang yang lemah, kotor, remuk. Yang banyak hal harus dikoreksi. Tapi ketika kita menyadarkan kepada Tuhan yang agung, Tuhanlah yang akan memoles kita menjadi indah. Mungkin kalian pernah mendengar, tahu dari salah satu acara ya, American Got Talent. Ada seseorang yang saat itu tampil dalam acara American Got Talent bernama Austin Blackburn. Austin hadir di dalam acara itu dengan membawa gergaji dan bow, yaitu alat untuk biola ya, menggesek biola. Orang-orang melihat dia dengan memincingkan mata dan bertanya-tanya apa yang mau dia lakukan dengan gergaji dan bow itu, ya. Dan ketika dia belum memulai, orang sudah tertawa meleceh. Tetapi kemudian dia memainkan musik gitu ya, dengan gergaji dengan bow itu, dengan lagu. Berbagai lagu yang ada ya, ada Ave Maria, ya, yang terdengar sangat indah sekali. Dari gergaji yang nampaknya nggak berharga, yang jelek, yang kayaknya nggak mungkin menjadi sesuatu yang indah, musik yang indah. Tetapi ternyata di tangan yang tepat, di tangan Austin Blackburn, maka itu menjadi satu pujian yang indah. Vegetable Orchestra, seperti namanya. Ya. Orkestra biasanya dimainkan dengan berbagai alat musik yang mahal, gitu ya, piano, drum, dan lain sebagainya. Tapi Vegetable Orchestra memainkan musik dengan apa sih? Labu. Ya, labu yang dibeli di pasar harganya berapa sih? Murah.
jadi drum. Wortel, lobak, murah, gak ada harganya. Bisa dijadikan orkestra musik yang indah. Kenapa yang gak berharga? Yang mungkin udah mulai dibuang. Bisa dipakai menjadi sesuatu yang indah. Karena ada di tangan yang tepat. Kita pun yang mungkin penuh dengan kelemahan. Ketika kita ada di tangan Allah yang tepat. Yang menciptakan kita. Yang memelihara kita. Yang terus ada dengan kita. Maka siapapun kita. Kita yang merasa selalu menyakiti orang. Kita yang merasa selalu gagal punya moralitas yang baik. Kita yang merasa selalu minder gak punya apa-apa. Ketika kita memegang tangan Allah. Allah membentuk kita menjadi indah. Kenapa? Karena sesungguhnya di masa-masa pada saat kita bergumul berproses mengatasi minder, mengatasi rasa marah, mengatasi keras kepala kita, ketika kita bergumul dengan mulut kita yang sarkas, mungkin kadang-kadang ngerasa jalan sendiri. Tuhan, Engkau di mana? Tetapi sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang menceritakan pengalaman dia. Bapak ini pergi ke sebuah mall atau tempat pembelanjaan yang sangat besar dengan satu orang anaknya yang bernama Christopher. Christopher adalah anak yang baru sekitar usia 5 tahun gitu ya. Ketika diajak pergi ke tempat perbelanjaan menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Tapi saking senangnya ya, dia lupa apa yang dikatakan oleh papanya. Yuk boleh lihat-lihat, tapi jangan jauh dari papa. Jangan pergi sendiri, harus sama papa. Tapi karena dia antusias, dia pengen tahu, dia pergi entah kemana. Sampai kemudian dia jauh dari papanya. Papanya cari ke sana, di tempat ada akuarium, tidak ada. Tempat makanan gak ada, permen gak ada, mainan gak ada. Mamanya cari sedemikian rupa tidak mendengar suara Christopher ataupun melihat. Akhirnya papa itu pergi ke tempat satpam gitu ya. Dan kemudian minta untuk ditunjukkan CCTV supaya tahu di mana si Christopher itu ada. Dan kemudian papa ini menemukan, oh Christopher itu ada di sana. Di sudut pojok sedang menangis seorang diri. Christopher terlihat sangat kebingungan. Dan saat itu papanya minta izin untuk dengan penguras suara dia berkata, Christopher, papa ada di sini. Christopher berkata, aku gak lihat papa, aku takut. Tapi papanya berkata, Christopher, kamu gak bisa melihat papa. Tapi papa bisa lihat kamu. Tunggu papa, dan papa akan ada di sana. Papa Christopher tetap manusia yang lemah. Ada kalanya dia lalai. Tapi Allah kita adalah Allah yang ada, melihat, dan hadir buat kita. Yang mungkin saat kita berkata, Tuhan, waktu aku bergumul dengan dosaku, kelemahanku, Kau tuh di mana? Dan hari ini Tuhan bilang kepada kita, aku ada di sini. Aku ada di sini. Mungkin saudara-saudara akan bertanya, kalian akan bertanya, gak capek ya Bu, harus introspeksi, melakukan sesuatu dengan segenap tenaga. Apa gak capek? Satu kali saya pernah ditanya oleh rektor saya, dia bertanya, gimana kabarmu? Gimana kondisi spiritualitasmu? Saat itu saya jawab, saya capek, saya lelah. Dan dia tanya, kenapa? Emang banyak kerjaan ya? Karena waktu itu saya kerjanya macam-macam gitu ya di asrama. Tapi saya bilang, enggak, saya capek. Saya dulu bergumul dengan rasa tidak dicintai. Rasa gak berani bicara apa yang menjadi perasaan saya. Tapi ketika saya sudah bisa, saya bergumul menjadi satu area yang baru. Saya bergumul dengan area amarah. Area marah selesai, saya bergumul dengan area yang lain. Saya capek. Dan saat itu rektor saya Pak Yakub, iya ya, berarti kamu manusia. Manusia yang lemah, tetapi kamu manusia yang mengasihi Tuhan.
Bukan tugasmu jadi sempurna. Tugasmu adalah menggandeng tangan. Karena Allah tetap menulurkan tangan kepada. Dan mau nggak kamu kerjain, bangun hidupmu bersama-sama dengan Allah. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana kamu menggambarkan keadaan cangkir atau gelas kita sekarang? Apakah aku ini seperti cangkir atau gelas yang sempurna? Yang memang aku tuh nggak ada cacat celah? Atau aku ini masih setengah jadi, baru dibentuk, belum selesai? Atau aku ini cangkir yang dulunya indah, tapi dengan proses hidup aku sekarang jadi hancur? Aku bukan cuma setengah hancur, tapi udah hancur. Cangkir seperti apa, Kak? Tapi hari ini Tuhan bicara kepadamu dan saya. Tuhan belum selesai denganmu dan denganku. Amin. Tuhan, sebagai manusia kami tempatnya cacat, celah, dan penuh dengan kelemahan. Sebagian dari kami berkata, enggak, aku memang begini dan aku baik-baik saja. Kami lupa bahwa akan ada ambang kehancuran ketika kami ada dalam proses itu. Mungkin sebagian kami tahu sedang hancur. Kami tahu bahwa kami sedang mengalami pergumulan kehidupan. Tuhan tolong kami untuk kami berani meresponi kebenaran firman. Kami memulai tahun dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika kami punya resolusi, ketika kami ingin membangun hidup yang lebih baik, biarkan tangan kami tidak bekerja sendiri, tetapi tangan kami terus menggandeng Allah. Dan kami terus aktif bekerja melakukan bagian. Karena kami mau dibentuk untuk menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita telah mengakhiri ibadah kita, tetapi kita akan pulang dengan mengingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah yang berani bertanggung jawab atas kehidupannya, menjadi anak-anak yang menjadi terang. Oleh sebab itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menciptakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam